Halo, hari ini kita kembali lagi di dalam pelajaran kita, pelajaran geografi. Kita masih tetap belajar secara online, jadi Miss harapkan kalian itu tetap berada di kelasnya ya nak. Hari ini bertemu dengan saya, Miss Eva Martina Sibuan. Kali ini Miss akan menyampaikan sebuah materi kepada kalian murid-murid Miss, tapi Miss berharap kalian itu masih tetap semangat, baru ceria, supaya kalian itu bisa melakukan aktivitas kalian dengan penuh gairah. Oke? Tanamkan sikap semangatnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke nak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah selesai pokok bahasan kita bab 1. Masih ingat kan bab 1 itu tentang Indonesia sebagai negara poros maritim. Ya kan, di situ semuanya sudah kita pelajari sampai pembagian-pembagian zona laut sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita masuk ke dalam buku paketmu yang ada di halaman 29 buku paket dari Danabos mengenai biosfer. Oke, nah, sebelum mengupas tentang biosfer, Miss mau mengingatkan kepada kalian kalau kita di kelas 10 sudah pernah mempelajari yang namanya fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu adalah fenomena yang terjadi di bumi. Fenomena geosfer itu kan kita pelajari di kelas 10 ada 5 macam. Pertama, untuk kelas 10 kita sudah mempelajari fenomenanya litosfer, atmosfer, hidrosfer. Itu untuk kelas 10. Itu semua sudah kita pelajari. Dan untuk kelas 11, fenomenanya itu tinggal 2 lagi, yaitu biosfer dan antroposfer. Nah, topik kita berhubungan dengan biosfer. Jadi biosfer itu adalah lapisan persebaran hewan dan tumbuhan. Itu yang kita pelajari dalam litosfer yang keempat di kelas 11 ini. Oke. Di sini Miss akan menyampaikan sebuah PowerPoint. Nanti kalian baca. Bila perlu kalian tulis di buku supaya nanti kalian bisa mengingat pelajaran ini. Mana tahu nanti kita ujian. Ya kan, dari situ bahan-bahan yang akan Miss sampaikan, yang akan Miss ambil untuk ujian bulanan kalian. Oke, mari kita lihat slide PowerPoint kita. Di sini kita akan mengupas pembelajaran mengenai bioma. Nah, bioma, apa sih itu bioma? Bioma itu merupakan sebuah ekosistem yang berisi spesies tanaman dan hewan yang merupakan ciri khas untuk suatu wilayah berdasarkan geografisnya. Misalnya bioma tundra. Bioma tundra itu kan berada di iklim dingin ya kan. Nah, tanamannya pasti bisa saja lumut atau pohon-pohon yang tinggi kayak pohon cemara bisa hidup nggak? Pasti bisa. Nah, hewan untuk tundra tadi ya seperti misalnya beruang kutub ya kan, itulah. Nah, di sini ya kan, di dalam bioma, di dalam PowerPoint kita, bioma sering dinamai dari vegetasi yang ditemukan di dalamnya. Itulah tadi. Di sini kan bioma itu merupakan satuan terbesar dalam sebuah ekosistem. Tapi ada lagi yang lebih besar, yaitu biosfer. Biosfer inilah unit terbesar dari segala yang ada dalam lingkungan untuk mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Sudah? Pada slide berikutnya, coba kalian lihat apa saja sih ciri-ciri umum dari bioma. Di situ dapat kalian lihat kalau di dalam PowerPoint ada 5 cirinya. 1. Mudah dikenali. 2. Bioma bersifat
komunitas klimaks. Artinya di sini kan bioma merupakan komunitas klimaks, artinya itu vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Misalnya tadi kan, nah, bioma tundra. Vegetasi apa yang utama? Pasti itulah yang paling diutamakan, yang bisa membuat cirinya yang menonjol. Tundra tadi kayak misalnya pohon pinus ya kan. Kalau bioma gurun, kaktus itu contohnya. Makanya itu dikategorikan komunitas klimaks. Udah, kamu bisa lihat ciri-cirinya. Yang situ mudah dikenali. Bioma komunitas klimaks terbentuk dari hasil interaksi. Bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama, menempati wilayah yang luas. Ya, itu semua ciri-cirinya. Oke, nah, selanjutnya pada slide PowerPoint di sini ada Miss sampaikan apa perbedaan bioma dan ekosistem. Bioma adalah ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Itu bioma, ya kan? Bioma inilah unit terbesar, ya kan? Makanya di situ ada mempunyai flora dan fauna yang khas. Udah, kalau ekosistem ini adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu contoh ekosistemnya, misalnya sapi dengan rumput, ya kan? Kalau sapi pasti memakan rumput supaya dia bisa makan. Kalau misalnya juga kalau nggak ada sapi, rumput pasti panjang dan itu menjadi semak. Kalau nggak ada rumput, sapi akan mati kelaparan. Makanya dalam ekosistem itu harus ada hubungan timbal baliknya. Sudah? Nah, di sini ada 7 bioma. Udah dapat kalian lihat pada slide PowerPoint. Udah, di sini yang pertama hutan hujan tropis. Udah, ini yang pertama hutan hujan tropis. Di sini ya kan, ini adalah letak astronomis Indonesia. Di sini ya kan, hutan hujan tropis ini sangat banyak di daerah Indonesia. Sampai ke Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sudah? Di sini dapat kalian lihat bahwa hutan hujan tropis ini artinya hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, intensitas 1.800 sampai 2.000 mm. Dapat kamu lihat di situ, ya kan? Nah, ini ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Apa saja cirinya? Bisa kita lihat nih. Curah hujan yang tinggi, pohon-pohon besar, hewan khas, tumbuhan khasnya, suhunya, itu semua merupakan ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint. Dah. Nah, berikutnya pada slide ini ada di sini namanya, kalau Indonesia merupakan negara yang terbesar ketiga dalam hutan hujan tropis, selain Brazil dan Kongo. Indonesia bisa disebut sebagai mega biodiversity country. Nah, apa ini artinya? Artinya itu adalah istilah untuk merujuk pada negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati di daerahnya sehingga terbesar sampai ke dunia. Makanya Indonesia itu sangat banyak hutan hujan tropisnya. Sudah? Nah, di sini ya kan, konsep mega biodiversity country itu berfokus pada peningkatan kesadaran nasional akan konservasi keanekaragaman hayati
Itu semua konservasi itu melindungi, menjaga, merawat, ya kan? Itulah konsep dari mega biodiversity country. Dapat kamu lihat lagi pada slide PowerPoint itu. Nah, di mana sih persebaran hutan hujan tropis? Bisa kalian lihat sini. Di sini hutan hujan tropis terletak di Asia Tenggara, Sungai Kongo, Afrika Tengah, Amazon di Amerika Selatan, dan Pulau Nugini, Australia. Papua Nugini maksudnya ya, Nak. Nah, di sini tadi saya bilang hutan hujan tropis juga sangat besar di Indonesia, meliputi Sumatera, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu luas sekali, ya kan? Makanya di sini hutan hujan tropis ini banyak menghasilkan 40% oksigen. Jadi hutan hujan tropis sangat bermanfaat. Inilah manfaatnya. Manfaatnya bisa dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, hasil hutan hujan tropis misalnya kayu dengan non-kayu. Itu kalau dijual, wah, sangat melimpah ruah harganya. Sehingga ekonomi bisa melambung tinggi, bisa kaya kita menjual itu. Tapi kalau kita tebang, kita rusak hutan hujan tropis, pasti nanti kita itu akan lingkungan kita jadi buruk, rusak. Makanya jangan kita tebang sembarangan. Kita lestarikanlah hutan hujan tropis kita. Oke, Nak? Nah, pada slide PowerPoint di sini ada keanekaragaman hayati hutan hujan tropis. Bisa kalian lihat. Kalau keanekaragaman flora pada hutan hujan tropis ini, ya kan? Di situ adalah ini. Dia itu berada di pada 3 wilayah, ya kan? Keanekaragaman flora dapat ditemukan ini, ya kan, yang dijumpai dalam hutan. Di sini dia sangat unik karakteristiknya, sehingga dia itu terbagi atas 3 wilayah, bagian barat, tengah, dan timur. Bisa kalian lihat di sini ya, Nak. Inilah semua contoh-contoh hewan dari hutan hujan tropis. Nah, ini ada 3, ya kan, keanekaragaman tadi. Keanekaragaman hutan hujan tropis untuk wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Ini semua. Kalau wilayah barat itu dijumpai Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan. Nah, faunanya harimau, beruang, gajah, dan banteng. Untuk wilayah tengah di situ meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hewannya ini dia perpaduan antara hewan di wilayah barat dan timur. Sudah? Di sini untuk wilayah timur itu kawasan Maluku hingga ke Papua, ya kan? Dan hewannya ini seperti ini hewannya ini. Ada situ kuskus, kakak tua dan lain-lain. Udah? Di sini inilah hewan untuk jenis wilayah Indonesia Tengah, anoa, tapir. Dan di sini yang di atas ini inilah hewan untuk wilayah Indonesia bagian barat. Kalian lihat nanti ya, Nak, untuk slide PowerPoint itu. Sudah? Yang kedua, bioma hutan gugur dapat kalian lihat di situ. Kalau hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, panas, dingin, semi, dan gugur. Apa saja cirinya? Bisa kalian lihat di situ. Nah, di sini hutan gugur itu akan meranggas, menggugurkan daunnya. Kenapa dia itu meranggas, ya kan? Meranggas itu sebagai fungsi pertahanan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dengan melakukan penguapan dalam pohon ini sehingga bisa mengkonsumsi penguapan air yang biasa terjadi di dalam daunnya. Jadi setiap dia akan menggugurkan daunnya. Sudah, ciri-cirinya bisa kalian lihat. Ini ciri-cirinya, curah hujannya, suhunya, hewannya, tumbuhannya. Nah, kenapa dia tadi menggugurkan daunnya? Itulah tadi kan, dia itu akan
meranggas supaya bersifat bertahan untuk menyesuaikan diri terhadap penguapan-penguapan itu. Itulah. Nah, di mana sih daerah persebaran hutan gugur? Dapat kamu lihat pada slide PowerPoint ini ya, Nak. Di sini ada di benua Amerika Serikat di bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Asia Tengah, Asia Timur, sampai ke Australia. Bisa kalian lihat. Udah, Nak. Di sini juga ada manfaat dari hutan gugur, memberikan sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup dan menghasilkan air. Oksigen dan hasil hutan diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Itu yang kedua. Nah, dapat kamu lihat di situ keanekaragaman hayati hutan gugur. Di situ ada sini jenis-jenisnya ini: kemiri, pilang, klampis, sengon, siwalan, snorkeling, kesambi, dan lain-lain. Itu keanekaragaman floranya. Nah, di sini kalau keunikan jenis faunanya ini termasuk monyet, rusa, kucing, serta jenis burung lainnya. Yang ketiga, taiga. Sudah, taiga itu berasal dari bahasa Rusia yang artinya hutan. Tapi hutan itu bukan sembarang hutan. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Sudah, taiga ini jenis hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu spesies pohon, misalnya pinus, konifer, sejenis lainnya. Keberadaan taiga itu bisa kalian temukan di kawasan belahan bumi utara seperti Rusia, Siberia Utara, Kanada Tengah, dan Kanada Utara. Di situ bisa kalian lihat ciri-ciri dari bioma taiga. Ada situ mengalami 4 musim, curah hujan, kayunya, pohonnya, tumbuhan khas, hewan khas, di situ semua. Bisa kalian lihat di slide PowerPoint. Oke, Nak. Nah, persebarannya itu tadi ya, ini. Nah, apa sih manfaat dari bioma taiga? Bisa kalian lihat di sini. Menghasilkan kayu. Nah, kalau kayunya ini sangat kokoh untuk dijadikan bangunan rumah, tapi kalau kita tebang sembarangan nanti akan merusak lingkungan sehingga nanti banjir akan melanda. Jadi kita itu manfaatkan saja. Kalau perlu memakai kayunya itu untuk bahan bangunan bisa, tapi jangan terlalu illegal logging. Haruslah berdasarkan undang-undang ya, Nak. Dan yang kedua, mempertahankan kesuburan. Nah, kalau ditebang tadi itu, wah, pasti bahaya. Karena apa? Pasti nanti unsur hara di dalam tanah pasti akan hancur. Makanya bioma taiga itu harus kita lestarikan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan tanaman, penghasil oksigen dan pengatur iklim, menjadi pengatur tata air tanah. Itu semua manfaatnya. Kamu bisa lihat sini, baca keanekaragaman hayatinya. Udah? Nah, di sini berikutnya padang rumput atau stepa. Di sini padang rumput itu memiliki ciri-cirinya. Ini ada cirinya. Ya kan? Ciri-ciri bioma stepa. Dia curah hujan tidak teratur. Sudah? Padang rumput stepa itu artinya adalah sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan sedikit. Udah? Di manakah saja persebarannya? Bisa kalian lihat di sini. Persebaran itu mulai dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia. Di Indonesia juga ada, seperti di Nusa Tenggara Timur. Udah, bisa kalian lihat di slide PowerPoint. Apa saja sih manfaat dari padang rumput atau stepa? Bisa kamu lihat di sini sebagai pakan ternak, atap rumah, hewan ternak yang hidup di padang rumput itu. Apa saja sih keanekaragamannya? Lihat. Kalau untuk flora, tumbuhan yang
sering hidup pohon akasia dan semak belukar. Faunanya rusa, antelop, kanguru, kerbau, harimau, singa, ular. Ini adalah keanekaragaman hewan yang ada di padang rumput, bioma padang rumput atau stepa. Dan yang kelima, sabana. Sabana itu padang rumput juga, tapi di sini sabana dia padang rumput yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang bertumbuh, ya kan, bertumbuh serta dia menyebar. Nah, di sini padang rumput yang besar lah istilahnya. Nah, sabana merupakan salah satu sistem biotik terbesar di bumi. Ya, itu benar, biotik. Berarti biotik itu unsur hidup, ya kan? Unsur hidup yang terbesar. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ini bisa kamu lihat, curah hujannya 500 sampai 1500 mm. Bahkan ada sini hewan khasnya, tumbuhan khasnya, suhunya ada semua. Persebaran hutan sabana itu di mana saja? Bisa kita lihat di Afrika, Australia, Amerika, sudah sampai ke Nusa Tenggara Timur dan Barat dan sebagainya. Manfaatnya di situ habitat sebagai jenis flora. Ini manfaatnya bisa kalian baca. Sudah. Nah, yang berikutnya keanekaragaman hayati hutan sabana. Di sini spesies tumbuhan yang tumbuh di pohon sabana adalah akasia dan pohon palem. Hewannya rusa kutub, badak, anjing liar, burung unta. Inilah semua faunanya ini. Ini sekilas. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint. Udah nak? Terakhir kan yang berikutnya 6 gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang dinominasi oleh flora dan fauna tertentu ditandai dengan iklim kering. Udah, kalau namanya gurun pasti bersifat kering, tidak basah. Nah, di sini ciri-cirinya itu tadi curah hujannya sangat rendah karena situ jarang terjadi hujan. Keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Dia tandus karena unsur haranya itu sangat bagus pada topografinya. Nah, di sini suhu lingkungannya ekstrim. Kalau siang hari bisa mencapai 60 derajat, malam hari bisa 0 derajat. Nah, jadi dia tidak tentu, makanya dia berdasarkan hari. Dalam satu hari itu bagaimana cuacanya. Udah. Nah, di mana sih persebaran bioma gurun? Di sini bisa kalian lihat di wilayah pantai Atlantik, di Afrika, sampai ke wilayah Asia bagian tengah dan sebagainya. Dah. Nah, di sini apa sih manfaat gurun? Manfaat gurun itu bisa kalian lihat tanaman atau vegetasi yang dapat tumbuh di daerah bioma gurun, menyimpan air pada batang. Sebagai daya tarik wisata yang cukup menarik, bisa sebagai panjat tebing, hiking di padang pasir, dan bersepeda. Sudah, itu semua manfaatnya. Nah, apa saja sih keanekaragamannya? Keanekaragaman hayati gurun untuk hewan. Hewannya unta, tikus, ular, hamster, dan gebril. Udah, kalau jenis flora di bioma gurun, kaktus, sukulen, pohon kurma, dan semak beracun. Sudah, itu semua. Inilah jenis-jenis hewannya. Nah, terakhir, tundra. Tundra itu berasal dari kata Finlandia yang artinya dataran tanpa pohon. Di sini itu padang yang luas, tapi tidak ada pohon, cuman ada rumput-rumput biasa. Ya kan? Nah, bioma tundra itu memiliki ciri, yaitu tertutup salju, curah hujan tahunannya termasuk saat salju mencair 15 sampai 25 cm dapat kamu lihat. Nah, di mana sih persebarannya? Ini persebarannya dimulai di sekitar lingkar Arktik, Greenland, di wilayah Kutub Utara, dan di Antartika, serta di sekitar Antartika pada sebelah Kutub Selatan. Manfaatnya ini ada 2 macam. Bioma tundra sebagai penghasil ikan salmon.
Dan yang kedua sebagai tempat asli suku Eskimo. Nah, orang-orang yang suku Eskimo itu sangat tahan terhadap lingkungan itu karena mereka sudah beradaptasi. Jadi, suku Eskimo itu pasti bisa hidup berdampingan dengan lingkungan yang serba ekstrim dinginnya. Oke, Nak. Nah, apa saja keanekaragaman hayati pada tundra? Di sini hewan-hewannya yaitu rusa, kelinci salju, karibo, muskox dan sebagainya. Jenis floranya di situ ada rumput teki, rumput kapas, semak salik, dan di lereng-lereng terdapat lumut dan alga. Udah? Oke, Nak, bisa kalian baca dari slide PowerPoint. Tonton nanti juga videonya. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Nanti jangan lupa kalian kumpulkan tugas kalian yang akan Miss kasih. Dan video-video ini kalian tonton, kalian tulis di buku latihan, buku catatan kamu sebagai bahan materi kamu. Oke? Miss harapkan kalian itu selalu dalam keadaan sehat. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali dan selamat bertemu lagi. Dah. Kita bahas adalah hutan hujan tropis. Ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis adalah curah hujan sangat tinggi, 200-450 cm per tahun, suhunya 21-30 derajat Celcius, pohon tinggi dan berkanopi, tumbuhan liana atau merambat, dan tumbuhan epifit seperti anggrek. Yang kedua ada bioma sabana. Ciri-ciri dari bioma sabana adalah merupakan padang rumput yang diselingi pohon. Curah hujan 90-150 cm per tahun, tanamannya rumput eukaliptus akasia, hewannya serangga, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, singa, dan adanya di NTB dan NTT. Bioma selanjutnya ada padang rumput. Ciri-ciri dari bioma padang rumput adalah curah hujan 25-50 cm per tahun, hujan turun tidak teratur, hewannya serangga, reptil, burung, bison, kanguru, zebra, serigala, singa, dan cheetah. Selanjutnya ada bioma gurun. Ciri-ciri dari bioma gurun adalah curah hujan sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun, tanahnya tandus, tidak bisa menyimpan air, evaporasi atau penguapan sangat tinggi, kelembapan udara rendah, suhu siang hari 60 derajat dan malam hari 0 derajat, tumbuhan xerofit, contohnya kaktus, hewannya unta, kuda, burung. Dan bioma taiga, ciri-ciri dari bioma taiga adalah terdapat antara subtropis dan kutub, berdaun jarum atau konifer, hewannya ada serangga, serigala, beruang, hitam, burung, dan ada bioma tundra. Ciri-ciri dari bioma tundra adalah bioma yang paling dingin karena terdapat di kutub es, vegetasinya adalah lumut sphagnum, hewannya rubah